عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين الصلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهره سير ويجمع بين المغرب والعشاء. Terjem, terjemahkan. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Ma. Abbas radhiyallahu anhu adalah Rasulullah SAW menjamak dalam safarnya antara salat zuhur dan asar tidak akan ada bersusul, dan jika dia di tengah jalan boleh jamak dan menjamak antara maghrib dan isya. Baik. Barakallahu fikum. Baik jemaah sekalian. Qala muallif rahimahullah fi Umdatul Ahkam babul jam'i bainas salatain fis safari. Bab menjamak antara dua salat di dalam safar. Apa definisi menjamak? Para ulama terjadi khilaf, apakah mengumpulkan dua waktu atau mengumpulkan kaifiyahnya, kaifiyah salatnya atau waktunya, menggabungkan dua waktu atau menggabungkan kaifiyah salatnya. Para ulama khilaf. Ala kulli hal, ala rajih adalah menggabungkan dua waktu salat dalam satu waktu. Itu jamak. Ya. Kita baca, untuk baca penjelasan Syekh. Di hadal hadis min al-fawaid mashru'iyyatun. Antum baca apa? Masru? Hah? Tuh. Sebagai apa? Dalam akhir. Mashru'iyyatun jam'i baina salatain al-safari faqad ikhtalafa an-nas Wa qad ikhtalafa. fi dzalika al-arba'i aqwal. Baik, nah. Kalau muallif fi hadzal hadis, di dalam hadis ini terdapat beberapa faedah tentang disyariatkannya jamak di antara dua salat. Dianjurkan mengumpulkan dua salat dalam satu waktu ketika dalam safar. Dalam hadis ini dia safar. Dan penulis menjelaskan bahwa di dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama fuqaha al-mazhab tentang bolehnya menjamak salat, hukumnya. Pendapat pertama, القول الأول بأن الجمع لا يشرع مطلقا إلا في يوم عرفة وفي ليلة الجمع wahata. ورأي العلماء الحنفية. Baik, pendapat yang pertama menjelaskan bahwa jamak itu tidak disyariatkan, tidak dianjurkan secara mutlak kecuali pada hari Arafah. Ya. Dan ini pendapatnya Imam Abu Hanifah, dan pendapatnya marjuh, pendapat yang lemah di antara para ulama. Yang kedua, الثاني بأن الجمع لا Yus. إلا إذا كان الإنسان مستمرا في سفره، وهذا رأي جماعة من فقهاء الحنابلة والشافعية. Baik, pendapat yang kedua di sini bahwa jamak itu disyariatkan, tidak disyariatkan, tidak dianjurkan menjamak salat kecuali seseorang itu berada dalam safar. Selama dalam safar. Jadi dia mempersyaratkan untuk menjamak salat harus safar dulu. Terus ini kalau Imam Abu Hanifah tidak ada memang, kecuali di Arafah. Tapi kalau Imam Syafi'i, ya sebagian juga dari Hanabilah mempersyaratkan jamak, bolehnya menjamak itu ketika dalam safar. Artinya, ya kapan boleh dijamak salat? Ketika dalam safar. Kalau dalam mukim tidak boleh.
Ya. Rasul, kalau salis Maliki. Baik. Pendapat yang ketiga, bahwa sungguhnya jamak itu boleh pada setiap musafir selama masih dihukumi dia sebagai musafir. Hampir sama dengan yang pendapat yang kedua. Ya. Pendapat yang ketiga, keempat terakhir. Wakal akhir. Azhar. Tayyib. Di sini pendapat yang keempat atau yang terakhir, sungguhnya seseorang ketika dalam safarnya dia berada di atas kendaraan, maka dia lebih utama untuk menjamaknya, karena itu lebih Arfad? Lebih mudah baginya untuk sholat, lebih lebih ringan. Ya. Wa in kana jalisan fi makanihi fa inna aula bi tarkil jama'. Begini, maksudnya begini. Saya kasih kasus. Antum naik pesawat atau kendaraan, ya. Terus antara zuhur dengan asar, di pertengahan hampir habis waktu asar, belum landas, belum sampai. Apa yang kita lakukan? Salat di atas kendaraan atau nanti kita jamak takhir? Ya. Antum ke Makassar, sudah di Maros, mobil nggak singgah, habis waktu asar. Antum sholat di atas kendaraan atau antum jamak? Jamak takhir. Sering kita bepergian. Ya. Jamak? Ya jamak takhir. Tidak perlu kita sholat di atas kendaraan, karena sholat kendaraan itu banyak hal-hal kaidah-kaidahnya. Ya, pertama, kita mau sholat harus berdiri. Banyak rukun yang tidak bisa ditegakkan. Terus harus menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Ya, harus menghadap kiblat. Kalau masih ada waktu sholat yang memungkinkan untuk dijamak, dikumpulkan antara asar dengan zuhur, maka jamak takhirlah salat zuhur di waktu asar, meskipun hampir maghrib. Pahami? Sama masih ada waktu. Tapi kalau andaikan kita yang luput adalah salat asar, kita masih di atas kendaraan, hampir maghrib belum sampai, kita belum salat asar. Apa yang dilakukan?
Tidak mungkin dijamak dengan maghrib. Maka sholat sesuai kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kalau mampu berdiri sholat, ya berdiri. Kalau ada tempat berdiri, berdiri. Ya, dan harus menghadap kiblat. Kalau tidak mampu berdiri, ya duduk. Ya, ini kaitannya dengan persoalan masalah sholat dalam kendaraan, ketika musafir. Pahami? Itu darurat, perkaranya darurat. Al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Adanya yang susah itu pasti memudahkan. Ya. Jadi masalah masyakkonya ini ukurannya apa? Apa yang menjadi ukuran? Kesulitan ini menjadi ukuran apa? Kembali kepada diri masing-masing. Karena tidak bisa kita ukur orang. Ya, karena orang tentu berbeda-beda kemampuannya, kesulitannya. Hanya Allah yang tahu dengan dirinya. Ya, oke, tayyib. Nah, kembali ke sini, Imam Syafi'i tidak memperbolehkan menjamak sholat ketika sakit. Hanya syaratnya itu dalam keadaan musafir. Tapi yang paling longgar di sini adalah ulama mazhab Hanabilah. Ya, alasannya semua para a'immah karena ada masyaqqah. Selama ada masyaqqah, silakan jamak. Selama ada masyaqqah, jamak salat. Tidak ada, ya jangan. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah menjamak salat di Mina bi ghairi tuhrin, tanpa ada hujan, begini matal, tanpa ada hujan. Ya, ini menjadi dalil bahwa untuk salat jamak itu boleh, meskipun sebagian ulama mempersyaratkan bahwa harus dalam safar. Tapi yang rajih di antara pendapat ulama itu adalah boleh selama ada masyaqqah, ada kebutuhan, ada rasa berat, sakit, tak mampu kita bangun, maka boleh jamak. Ya, boleh menjamak. Bagaimana seorang dokter mengoperasi? Seorang dokter mengoperasi, boleh jamak. Lewat waktu boleh menjamak karena ini darurat. Ada rasa perkara yang bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika seorang petani untuk airnya apa 7 wawi. Nah, ya apa 7 wawi nah ya kuliah semua sempajang asra joko semua sempajang asra ai ala borang ya wai. Apa kira-kira terjadi? Maka ketika dia pergi salat zuhur sekaligus jamak asarnya boleh karena ada masyaqqah. Ya, artinya masyaqqah ini kembali kepada diri kita masing-masing. Yang mengukur adalah diri kita. Jangan bermudah-mudahan juga. Masa-masa mempolok nih ini jamak. Ini tidak boleh. Artinya yang mengukur diri kita. Umpama di masjid kita ini maghrib isya, hujan deras sekali, hujan deras. Purma sempajang maghribi malah jam pubus dia. Terus qomat salat isya jamak, baru kembali pulang ke rumah. Tidak kembali lagi salat isya. Pernah praktek di sini? Pernah praktek? Belum ya. Waktu kami di pondok, kalau jamak, gembira santri. deras hujan. Nah, untuk kembali agak berat. Maksudnya di sini untuk kembali setelah isya memberatkan jamak. Pahami? Artinya ada masyaqqah. Nah, sini intinya di sini jamak boleh, ada masyaqqah. Nah, terus
Jamak takhir, jamak takdim. Apa jamak takdim? Mendahulukan asar di waktu zuhur. Apakah harus ada niat di awal bahwa saya mau jamak? Niat di awal zuhur saya mau jamak dengan asar? Tidak mesti ada keharusan. Karena Rasulullah SAW pernah bepergian, ya. Terus setelah salat maghrib, para sahabat pergi menderemkan untanya. Burung sepanjang mengharibi, ya ada selanya, ada jedanya. Mungkin nafegau, jokap, agak masuk menderemkan untanya. Tiba-tiba qomat berdiri salat tanpa ada salat sunnah, langsung qomat salat isya. Berarti ini menunjukkan bahwa para sahabat tidak tahu mau salat dia jamak, tidak tahu. Langsung tiba-tiba menjamak salat maghrib dengan isya. Berarti tidak perlu ada persyaratan. Ya, artinya apa? Boleh ada jeda yang tidak dianggap merusak. Boleh ada jeda. Pama salat zuhur, keluar WC, terus masuk lagi, boleh saya jamak asar? Boleh? Boleh. Karena ini menggabungkan antara dua waktu jadi satu waktu. Ya, kecuali saya salat zuhur, pergi ke Indomaret beli sesuatu baru kembali. Berarti tujuannya ini bukan untuk menjamak, hanya untuk beli. Paham kira-kira? Artinya sesuatu perbuatan yang dianggap bukan tujuannya sholat, maka itu tidak boleh. Tapi selama tidak lama jedanya, memang tujuannya ini menjamak, insya Allah tidak mengapa. Contoh gini, kita ke Makassar umpama, sudah salat zuhur, ini awal nggak ada jamak, setelah salam kita diskusi dulu, bincang-bincang, bincang-bincang. Tapi tiba-tiba khawatir jangan sampai tidak dapat sholat di tempat tujuan. Maka ketika itu boleh menjamak asar dengan zuhur meskipun nggak ada jeda. Boleh? Tidak langsung. Boleh? Boleh. Sebagaimana pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Boleh. Ya, insyaallah boleh. Selama tidak terlalu lama jeda. Baru kita niat kembali. Boleh. Insyaallah. Selama tujuan niatnya memang untuk salat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, untuk ini salat jamak. Ya. Kenapa tidak ada jamak asar dengan maghrib? Kenapa? Ya, satu salat siang, satu salat malam. Terus bagaimana subuh dengan isya? Kenapa tidak bisa? Waktunya terlalu jauh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi sebenarnya tidak bisa itu jamak, misalnya tadi saya salah zuhur misalnya jam 12 lewat waktunya, Ya. tapi ada keperluan musafir tapi belum jalan-jalan, atau kita sempat singgah tapi kayaknya nanti belum masuk asar, tapi kayaknya nanti tidak semestinya nanti sampai maghrib. Ya. Nggak bisa waktu itu kan, misalnya 1 jam yang lalu saya salah zuhur. Oh, sudah lama waktu. Lama jedanya. Nggak bisa bilang kegabung nih. Lama jedanya. Sudah lama jeda. Tapi kalau memang sebagian ulama boleh. Tapi kalau lebih hati-hatinya, lebihnya jangan. Lebih. Perkirakan nggak dapat nih jalan di Selasa. Oh, nggak dapat. Umpama salat zuhur di
Enggak ada, ini awal nggak ada jamaah. Maksud rencananya nanti sholat asar di jalan. Ya. Nanti ternyata kemudian belum masuk asar, Ya. tapi ternyata kondisi perjalanannya berubah. Kayak Ya. nggak ada apa nanti asar di jalan. Ya, patahlah masa itu. Boleh. Ya. Kita jangan sholat di luar waktu. Meskipun ini sudah ada, maksudnya, wah, asar kamu sudah panjang waktunya asar. Terus kalau perjalanan kayaknya nanti nggak singgah-singgah nih sampai maghrib itu baru Antum boleh sholat di kendaraan. udah tapat waktu asar. Iya, di kendaraan. Antum di atas kendaraan. Ya, kan darurat kan? Boleh. Intinya jangan sholat di luar waktu kecuali dalam keadaan darurat. Tadi jamak boleh karena darurat kita. Tapi kalau memang asar, maghrib itu enggak sedikit waktu. Dia baru sepanjang asar, mau yang tahu maghribi. Depa yang tahu. Terus apa yang terjadi? Sholat di atas kendaraan. Kenapa? Maghrib dan asar nggak boleh dijamak. Rasanya nggak boleh dijamak. Soal kemampuannya. Paham kira-kira? Rasanya? Boleh sholat di atas kendaraan secara mutlak, itu khususnya sholat sunnah saja. Boleh. Antum naik motor, antum mau sholat di belakangnya boleh. Sholat sunnah boleh. Tapi syaratnya awal harus menghadap kiblat. Tapi kalau sholat wajib, ingat, sholat wajib harus darurat. Harus darurat. Untuk sholat di atas kendaraan, sholat wajib harus darurat. Ya, seperti tadi, darurat. Tidak bisa lagi dapat habis waktu karena asar tidak boleh jamak maghrib, maka sholat di atas kendaraan. Jangan lagi hanya jamak. Enggak ya, tidak boleh. Allah a'lam bishawab. Segera cukup ya. Allah a'lam bishawab.